Peran emosi dalam proses negosiasi bisnis. Emosi memainkan peran penting dalam proses negosiasi karena dapat memengaruhi komunikasi, pengambilan keputusan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Emosi yang dikelola dengan baik dapat menciptakan suasana kolaboratif, sementara emosi yang tidak terkendali dapat menyebabkan konflik dan kegagalan dalam mencapai kesepakatan. Cara mengelola emosi. 1. Self-awareness, kenali emosi Anda dan dampaknya terhadap perilaku Anda. 2. Regulasi emosi, gunakan teknik seperti pernapasan dalam, mindfulness, atau jeda singkat untuk meredakan ketegangan. 3. Empati, pahami sudut pandang pihak lain untuk membangun hubungan yang lebih baik. 4. Fokus pada tujuan, jangan biarkan emosi mengalihkan perhatian dari tujuan utama negosiasi. 5. Berkomunikasi dengan tenang, hindari nada suara atau kata-kata yang provokatif. Tanda hubung. Tahapan-tahapan dalam proses negosiasi. 1. Persiapan, mengumpulkan informasi, menetapkan tujuan, dan menentukan batas negosiasi. Tahap ini penting untuk memahami kebutuhan dan kekuatan kedua belah pihak. 2. Pembukaan, membangun hubungan dan menyampaikan harapan awal. Ini menciptakan suasana yang mendukung negosiasi. 3. Penawaran dan pertimbangan, pihak-pihak menyampaikan proposal dan mempertimbangkan opsi. Tahap ini penting untuk mengeksplorasi kemungkinan solusi. 4. Bargaining, proses tawar-menawar untuk mencapai titik temu. Tahap ini membutuhkan fleksibilitas dan fokus pada solusi yang saling menguntungkan. 5. Kesepakatan, menyimpulkan dan meresmikan hasil negosiasi. Penting untuk memastikan semua pihak memahami dan menerima syarat-syaratnya. 6. Tindak lanjut, melaksanakan dan memonitor kesepakatan. Ini memastikan komitmen terpenuhi. Tanda hubung. Strategi negosiasi sebagai manajer pemasaran. 1. Persiapan matang, lakukan riset mengenai harga pasar, kualitas produk supplier, dan kebutuhan perusahaan. 2. Komunikasi efektif, sampaikan kebutuhan perusahaan secara jelas dan dengarkan kebutuhan supplier. 3. Win-win solution, ajukan opsi seperti kontrak jangka panjang atau diskon volume besar untuk menciptakan keuntungan bagi kedua belah pihak. 4. Tunjukkan nilai perusahaan Anda, jelaskan bagaimana menjadi mitra Anda akan memberikan keuntungan strategis bagi supplier. 5. Fleksibilitas, siapkan alternatif jika supplier tidak dapat memenuhi permintaan utama. Tanda hubung. Langkah mengatasi penolakan terus-menerus. 1. Identifikasi masalah utama, tanyakan dengan jelas alasan di balik penolakan pihak lawan. 2. Ubah pendekatan, ubah strategi atau penawaran Anda berdasarkan informasi baru. 3. Empati dan komunikasi, bangun hubungan emosional untuk menciptakan rasa saling percaya. 4. Tawarkan pilihan, berikan beberapa alternatif solusi sehingga pihak lawan merasa memiliki kontrol dalam keputusan. 5. Gunakan mediator, libatkan pihak ketiga netral untuk membantu menjembatani perbedaan. Tanda hubung. Rencana negosiasi dengan pemilik tanah. 1. Persiapan. Pelajari harga tanah di sekitar lokasi. Identifikasi kebutuhan warga setempat misalnya, kompensasi, infrastruktur, atau manfaat sosial. 2. Membangun hubungan. Temui perwakilan warga untuk membangun kepercayaan.
Tunjukkan itikat baik dengan mendengarkan aspirasi mereka. 3. Pendekatan kolaboratif. Tawarkan solusi seperti harga yang adil, pembangunan fasilitas umum, atau kompensasi non-materi. 4. Komunikasi terbuka. Jelaskan rencana perusahaan secara transparan. Berikan ruang diskusi untuk warga menyampaikan keberatan. 5. Bargaining. Siapkan beberapa opsi untuk menyesuaikan kebutuhan warga. Tunjukkan fleksibilitas dalam negosiasi. 6. Kesepakatan dan dokumentasi. Pastikan semua pihak menyepakati syarat secara tertulis. Libatkan notaris atau pihak hukum untuk melegalkan kesepakatan. Langkah-langkah ini akan meningkatkan peluang untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.